warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sarjan Sarbar, NIM 13123000143. Saya dari Fakultas Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf Inggris yang lahir pada tahun 1588 dan meninggal pada tahun 1679. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam filsafat politik, terutama dalam teori kontrak sosialnya. Berikut ini adalah poin-poin pembahasan penting tentang filsuf Thomas Hobbes. Yang pertama, pandangan tentang manusia. Kedua, perjanjian sosial. Ketiga, kekerjaan negara. Keempat, bentuk pemerintahan. Yang pertama, pandangan tentang manusia. Hobbes berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk egois dan agresif. Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya, bahkan dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Dalam keadaan alamiah, manusia hidup dalam keadaan perang yang konstan, yaitu perang setiap orang melawan setiap orang. Yang kedua, perjanjian sosial. Untuk keluar dari keadaan alamiah yang penuh kekerasan, manusia membuat perjanjian sosial. Dalam perjanjian sosial tersebut, manusia menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara, kemudian memiliki kekuasaan untuk melindungi manusia dari kekerasan dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, kekuasaan negara. Hobbes berpendapat bahwa negara harus memiliki kekuasaan yang absolut. Kekuasaan absolut diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Negara juga harus memiliki kekuasaan untuk menghukum siapapun yang melanggar hukum. Bentuk pemerintahannya. Hobbes berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang terbaik adalah monarki absolut. Monarki absolut adalah bentuk pemerintah di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan seorang raja yang tidak dibatasi oleh hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya Ahmad Fala Burhanuddin dengan NIM 13-12-300-150 dari Fakultas Hukum. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan apa sih pengaruh pemikiran Hobbes. Pemikiran Hobbes telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan filsafat politik. Pemikirannya tentang manusia yang egois dan agresif. Perjanjian sosial dan kekuasaan absolut negara telah menjadi dasar bagi berbagai teori filsafat politik yang muncul kemudian. Berikut ini adalah beberapa tokoh filsafat politik yang dipengaruhi oleh pemikiran Hobbes. Yang pertama adalah John Locke, yang kedua Jean-Jacques Rousseau, yang ketiga adalah Karl Marx, yang keempat Friedrich Engels, dan yang terakhir adalah John Stuart Mill. Pemikiran Hobbes juga telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan politik di dunia. Pemikirannya tentang kekuasaan absolut negara telah digunakan untuk membenarkan berbagai bentuk pemerintahan otoriter seperti fasisme dan komunisme. Pemikiran negara menurut Thomas Hobbes bisa diterapkan di Indonesia, tetapi dengan beberapa penyesuaian. Pemikiran Hobbes tentang manusia yang egois dan agresif pada dasarnya sejalan dengan realitas sosial di Indonesia. Di Indonesia memiliki banyak orang yang memiliki sifat egois dan agresif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, seperti kriminalis, tawuran, kekerasan dalam rumah tangga. Pemikiran Hobbes tentang perjanjian sosial juga sejalan dengan realitas sosial di Indonesia. Di Indonesia, masyarakat telah memiliki kesadaran untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat yang teratur dan tertib. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti ronda malam, kerja bakti, dan gotong royong. Namun, pemikiran Hobbes tentang kekuasaan absolut negara tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas sosial di Indonesia. Di Indonesia, masyarakat menghendaki adanya negara yang demokratis, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan negara yang demokratis, seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berorganisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan
dengan NIM 13123000142. Di sini saya akan menjelaskan penerapkan pemikiran negara menurut Thomas Hobbes di Indonesia, yaitu pertama, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Kedua, kekuasaan negara harus didasarkan pada prinsip demokrasi. Hal ini diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara. Ketiga, kekuasaan negara harus digunakan untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan penyesuaian tersebut, pemikiran negara menurut Thomas Hobbes adalah menjadi dasar bagi pembangunan negara yang demokratis dan sejahtera di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifuddin dengan NIM 13123000128. Jurusan Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Pemikiran Thomas Hobbes dapat dikaitkan dengan beberapa isu saat ini, antara lain isu kekerasan dan konflik. Pemikiran Hobbes tentang manusia yang egois dan agresif dapat dikaitkan dengan isu kekerasan dan konflik yang terjadi di dunia saat ini. Konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti perang, terorisme, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat sebagai manifestasi dari sifat manusia yang egois dan agresif. Isu demokrasi dan hak asasi manusia. Pemikiran Hobbes tentang perjanjian sosial dan kekuasaan absolut negara dapat dikaitkan dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia yang berkembang saat ini. Di satu sisi, pemikiran Hobbes tentang perjanjian sosial dapat dipandang sebagai dasar bagi pembangunan negara yang demokratis. Di sisi lain, pemikiran Hobbes tentang kekuasaan absolut negara dapat dipandang sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia. Isu globalisasi. Pemikiran Hobbes tentang manusia yang egois dan agresif dapat dikaitkan dengan isu globalisasi yang berkembang saat ini. Globalisasi telah menciptakan dunia yang semakin terhubung tetapi juga semakin kompetitif. Persaingan semakin ketat dapat memicu sifat egois dan agresif manusia yang dapat mengarah pada konflik dan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Prilianti. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan pemikiran Thomas Hobbes dalam isu-isu saat ini. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan pemikiran Thomas Hobbes dalam isu-isu saat ini. Dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik, negara perlu memiliki kekuasaan yang kuat. Kekuasaan negara yang kuat diperlukan untuk menindak pelaku kekerasan dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkan negara yang demokratis, perlu ada keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan, serta tidak boleh melanggar hak-hak warga negara. Dalam upaya untuk mengatasi dampak negatif globalisasi, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan saling menghormati. Kerjasama dan saling menghormati diperlukan untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pemikiran dari Thomas Hobbes merupakan pemikiran yang kompleks dan kontroversial. Pemikiran tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memahami berbagai isu yang berkembang saat ini. Namun, penting untuk diingat bahwa pemikiran Hobbes harus dikaji secara kritis dan disesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang saat ini. Sekian.